Baik, sebentar lagi webinar kita akan segera dimulai. Para peserta dimohon untuk on-cam semuanya dan menonaktifkan mikrofon jika tidak ada kepentingan untuk bertanya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi rahmat-Nya sehingga kita semua bisa hadir dalam acara webinar pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Imelda Irma. Saya di sini sebagai MC yang akan membuka acara webinar pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit sambutan dari Ketua Panitia acara webinar pagi hari ini kepada Bapak Tono, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Tono atas sambutannya. Nah, teman-teman nih, pesertanya dari mana aja nih? Pasti rame kan dari semua prodi maupun dari semua kalangan ya, karena webinar ini dibuka secara gratis, terbuka untuk umum, pasti ramai ya semuanya ya. Nah, untuk ke materinya, langsung saja saya lemparkan kepada moderator, kepada Kak Melinda, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Imelda untuk kesempatannya. Ya, perkenalkan nama saya Melinda Pratiwi, saya diisi sebagai moderator pada webinar online pada pagi hari ini. Ya, sebenarnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Sepertinya yang berpartisipasi itu umum ya, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan SMA, bahkan mungkin ada yang sudah dewasa juga. Nah, sebenarnya di sini kan kita mau membahas terkait kesehatan kulit ya, kesehatan kulit, terutama pada pada step sunscreen-nya. Nah, sebelumnya ini rekan-rekan semua yang bisa hadir berpartisipasi pada webinar ini, apakah sudah mengenal terkait sunscreen, terkait kesehatan kulit juga? Mungkin belum semuanya ya, makanya pada berpartisipasi juga pada webinar online ini ya. Untuk narasumbernya pada pagi hari ini dengan Ibu Anissa Ayu Halimah SPKK dari dokter spesialis kulit di Yogyakarta. Ya, sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Ibu untuk kehadirannya pada pagi hari ini untuk membawakan materi terkait sunscreen pada webinar online di pagi hari ini. Bisa mungkin langsung saja Ibu Anissa Ayu Halimah untuk menyampaikan materi pagi hari ini. Baiklah, terima kasih untuk kakak host dan moderator dan serta untuk para panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi webinar pada kali ini mengenai kesehatan kulit ya, terutama penggunaan sunscreen ya teman-teman. Oke, kalian semua kan belum tentu mengenal yang namanya sunscreen, apalagi yang namanya laki-laki tuh kadang kayak menyepelekan sekali yang namanya skincare. Katanya kalau cuma pakai bedak aja cukup, cuci muka aja cukup gitu kan. Lalu apa tuh yang namanya sunscreen? Sunscreen itu sebuah skincare yang digunakan pada area wajah yang berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet dan radikal bebas tentunya ya. Menurut yang saya baca dari layanan kecantikan online Magicobber mengatakan bahwa perawatan kulit itu sangat perlu nih ya, walaupun kalian hanya berdiam diri di rumah. Dan perawatan kulit itu tetap harus dijaga, seperti membersihkan wajah, mengoleskan pelembab, krim anti penuaan, apalagi sunscreen itu yang paling penting ya teman-teman. Seperti itu Kak. Nah, kemudian ya dalam menggunakan sunscreen itu sangat penting ya Bu Dokter. Apabila kita nih ya nggak pakai sunscreen atau nggak rajin sunscreen itu dampaknya itu seperti apa ya Bu? Mungkin ke depannya atau bagaimana seperti itu Bu? Tolong mungkin bisa dijelaskan.
Nah, untuk dampak negatif apabila kita tuh tidak menggunakan sunscreen, yang pertama itu ada kulit rusak nih ya teman-teman. Nah, dengan memakai sunscreen, kulit kita itu dapat terlindungi dari yang namanya radikal bebas dari perangkat elektronik yang sedang kita pakai nih, seperti gadget sama komputer terutama ya teman-teman. Karena dalam PPKM ini kita hampir seluruh kegiatan itu berpacu dalam yang namanya gadget dan laptop. Nah, sinar biru itu tuh dapat merusak kulit karena adanya radikal bebas. Nah, radikal bebas itu menyebabkan menipisnya jaringan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dan terjadi hiperpigmentasi ya teman-teman. Nah, hiperpigmentasi ini itu dapat menyebabkan yang namanya penuaan dini. Jadi penting nih dari kita sendiri itu menjaga kesehatan kulit kita dari paparan sinar biru ultraviolet ya teman-teman, dengan cara memakai yang namanya sunscreen. Oke, yang kedua itu ada penuaan dini ya teman-teman. Nah, banyak nih orang yang beranggapan bahwa di rumah aja tuh kita terhindar dari yang namanya sinar matahari. Padahal itu salah banget ya teman-teman, karena di rumah, hampir di seluruh rumah itu menggunakan kaca sebagai media penerangan. Nah, sinar matahari itu dapat menembus kaca dan menyebabkan sinar ultraviolet itu menyebabkan kulit kita tuh mengalami penuaan dini, hiperpigmentasi, dan lingkar hitam pada bagian wajah kita. Nah, efek dari sinar ultraviolet ini itu tergantung pada kita terpapar nih. Semakin lama tuh semakin berbahaya dan bisa menyebabkan yang namanya kanker kulit ya teman-teman. Hati-hati loh ya. Jangan menyepelekan yang namanya sinar ultraviolet. Nah, karena itu kita harus pakai sunscreen, dan kita tuh juga harus yang namanya pilih-pilih sunscreen. Kalau saya menyarankan itu ada SPF 30 minimal kalau kalian berdiam diri di rumah ya. Dan jangan lupa reapply ya tentunya. Yang ketiga bahayanya itu ada kanker kulit ya teman-teman. Walaupun kita di rumah aja, polusi itu tetap bisa masuk ke rumah kita. Bisa melalui jamur, terus ada serbuk sari tanaman. Ibu-ibu kalian kan pasti punya yang namanya tumbuhan nih, kayak bunga, terus tanaman apa gitu kan kalian pasti punya ya ibu kalian. Nah, ada juga dari produk rumah tangga, ada dari gas karbon dioksida dan bahan lain yang ada di rumah yang mengandung timbal. Nah, polusi ini tuh bakal makin bahaya teman-teman kalau bercampur dengan yang namanya sinar ultraviolet, karena bisa meningkatkan resiko dari penuaan dini dan bisa menyebabkan yang paling parah itu kanker kulit. Kalian juga nggak mau kan yang namanya kena kanker kulit hanya karena sinar ultraviolet saja ya teman-teman. Nah, jangan lupa, intinya kita tuh jangan pernah lupa pakai yang namanya sunscreen walaupun ada di rumah saja. Dan minimal itu saya menyarankan SPF 30 PA++ ya teman-teman. Begitu Kak. Terima kasih. Wah, sangat ini sekali ya. Dampak dari tidak menggunakan sunscreen ya, sangat besar sekali untuk dampak di kemudian harinya. Untuk itu Ibu, tadi Ibu menjelaskan terkait ada itu SPF. Nah, mungkin rekan-rekan di sini tuh kurang paham terkait SPF itu seperti apa. Mungkin Bu Anissa dapat menjelaskan kembali SPF itu seperti apa. Nah, untuk SPF, jadi itu SPF adalah sebuah kayak waktu perlindungan sebuah krim sunscreen untuk melindungi kulit kita begitu Kak. Misal SPF 30 itu sekitar 2 jam kita bisa terlindungi Kak. Dan sehabis itu kita harus di-apply yang namanya sunscreen kembali Kak. Ya, baik Bu. Jadi SPF itu seperti jangka waktu penggunaan sunscreen-nya seperti itu ya Bu ya. Jadi reapply-nya tiap berapa jam Bu ya. Kemudian ini mungkin kan kita masih di masa pandemi ya Bu ya. Kita kemana-mana keluar rumah itu selalu menggunakan masker. Nah, untuk penggunaan sunscreen itu apakah masih diperlukan ya Bu, walaupun kita keluar rumah itu menggunakan masker, istilahnya tertutup seperti itu Bu? Ya. Menurut saya itu masih diwajibkan karena tidak semua
wajah itu tertutup oleh masker ya teman-teman. Dan yang namanya sinar ultraviolet itu bisa menembus yang namanya permukaan kain ya, terutama misal kita hanya menggunakan satu lapis kain itu masih bisa tembus loh teman-teman, begitu. Jadi masih perlu menggunakan yang namanya sunscreen. Ya, terima kasih Bu. Materi yang sangat menarik sekali ya teman-teman untuk pertemuan webinar pada pagi hari ini terkait tentang sunscreen. Oke, sebelumnya mungkin dari rekan-rekan yang mengikuti webinar pada pagi hari ini ada yang mungkin ditanyakan terkait penggunaan sunscreen atau apapun itu terkait kesehatan kulit. Ya, sepertinya ini ada ya di chat box-nya itu ada yang tanya, Kak, bagaimana tips untuk tetap rajin menggunakan sunscreen? Ya, seperti itu. Ya, mungkin dapat dijawab Ibu Anissa untuk dapat menjelaskan bagaimana tips tetap rajin menggunakan sunscreen. Nah, untuk tipsnya dari saya itu yang pertama, kalian kan biasanya bangun pagi nih. Bangun pagi kalian cuci muka. Cuci muka menggunakan sabun cuci wajah yang sudah sesuai dengan kulit kalian, dan jangan sampai itu sabun cuci wajah itu merusak kulit kalian ya. Kemudian setelah cuci muka, kalian tuh langsung menggunakan toner. Bisa dielap dulu atau langsung juga tidak apa-apa, itu bisa meningkatkan penyerapan pada kulit. Kemudian setelah itu kalian bisa mengoleskan pelembab nih. Kalian harus tetap rajin-rajin pakai pelembab karena kulit kita butuh yang namanya kelembaban ya teman-teman. Lalu setelah kita menggunakan pelembab, kita langsung menggunakan sunscreen sebanyak 2 ujung jari ya teman-teman, 2 ruas jari seperti ini. Dan itu satu muka, tidak apa-apa kalau yang awalnya tuh memang kayak seperti agak berlebihan gitu, tapi itu sunscreen memang fungsinya seperti itu, awalnya memang seperti itu, kita harus menahannya dulu, itu harus menyerap dulu ya teman-teman. Nah, kalian juga tanamkan dalam diri kalian untuk kesehatan kulit, tidak melulu untuk yang namanya kecantikan. Banyak nih anak laki-laki terutama ya, karena mengiranya sunscreen, pelembab apa segitu sebagai make up, itu salah besar ya teman-teman. Jadi kalian tanamkan untuk yang namanya kesehatan kulit kita berniat untuk merawat, jadi kita rajin bangun pagi, cuci muka, dan memakai segala macam skincare, dan jangan lupa yang namanya sunscreen ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk reapply biasanya setiap 2 jam sekali tergantung kalian terpapar sinar mataharinya ya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk memakai sunscreen itu sangat mudah sekali ya Ibu ya sebenarnya ya, tergantung kitanya niat atau tidak, seperti itu ya. Jadi setelah Ibu Anissa menjelaskan tadi, kita bisa tahu itu tadi bahayanya sunscreen seperti apa, seperti nanti menyebabkan flek hitam, kemudian sampai bahayanya ke kanker kulit, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada tips juga tadi Ibu Anissa menyampaikan, sangat menarik sekali. Kemudian untuk memakai saat pandemi, walaupun memakai masker harus tetap menggunakan sunscreen, seperti itu. Sangat menarik sekali ya, kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk materi pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Ibu Anissa untuk penjelasannya, untuk pemaparannya. Sangat bermanfaat sekali untuk kami dan rekan-rekan yang telah mengikuti webinar ini. Ya, sebelumnya mungkin Ibu Anissa dapat menyampaikan closing statement terkait pentingnya sunscreen. Baik, ini closing statement menurut saya mengenai sunscreen ya teman-teman. Jadi kalian itu jangan pernah melupakan yang namanya penggunaan sunscreen untuk wajah kalian, karena itu salah satu faktor yang menyebabkan kulit kalian itu sehat dan menghindarkan kalian dari bahaya-bahaya seperti kerusakan kulit, kemudian ada penuaan dini, dan yang paling parahnya itu ada kanker kulit ya teman-teman. Dan untuk pemilihan tabir surya itu harus sesuai dengan kebutuhan kulit kalian juga ya. Dan saya menyarankan SPF 30 PA++ itu minimal, dan harus kita pilih itu tabir surya yang mengandung zinc dan titanium dioksida ya, untuk mencegah penyebaran dari sinar ultraviolet pada kulit ya teman-teman. Begitu Kak. Ya, baik Ibu. Terima kasih ya. Semoga dengan pemaparan yang Ibu sampaikan, kami dapat menambah ilmu ya Bu ya, menambah informasi terkait sunscreen, dan
Kemudian kita dapat ini juga lebih semangat, lebih rajin juga memakai sunscreen ya teman-teman. Ya, seperti itu. Mungkin bisa saya kembalikan kepada Mbak Imelda selaku MC pada webinar online di pagi hari. Baik, terima kasih. Wah, seru banget ya ini webinar pembahasannya yang tadi dibahas oleh Dr. Anissa Halimah SPKK dan juga moderator Kak Melinda Prati. Applause dulu, tepuk tangan virtual ya teman-teman. Semoga webinar kali ini bisa paham bahwa sunscreen itu penting banget buat kita ya, bahkan lebih penting daripada skincare lainnya gitu ya. Baik, webinar kali ini cukup sampai sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.